Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini video kami Aksara Agro and Farm berada di lahan pembesaran umbi teman-teman. Nah, pondok aksara kami berada di bawah sana, sedangkan ini pohon cengkeh. Tadi teman kita berdiri di sini, itu sudah setinggi lebih dari kepala Pak Lek saudara saya ini. Tapi di video ini kita akan menceritakan ini teman-teman. Mumpung kami bisa masuk di lahan porang, yang lahan pembesaran umbi, itu kita akan menceritakan tentang mau lebih sedikit atau semakin lebih banyak jumlah petani porang, itu menurut kami tidak akan ada efek signifikan terhadap perubahan harga umbi porang atau umbi produksi. Kenapa seperti itu? Nah, ini seperti usaha-usaha yang di bidang lain yang sudah bergulir atau sudah berjalan. Jadi teman-teman boleh ngecek untuk usaha yang lain, bidang yang lain maksud saya. Itu kalau petani porang di tahun 2022 ini untuk pemulanya itu turun drastis karena mereka itu kaget dengan penurunan harga porang, itu tidak akan mempengaruhi jumlah umbi produksi yang akan dihasilkan pada musim panen selanjutnya. Kenapa? Ya karena petani porang yang tetap menanam di tahun ini 2022 kemarin nanam, katakanlah ya, sekarang kan awal 2023. Jadi petani yang masih menanam di musim tanam 2022 itu saya yakin dia tetap akan memperluas lahan baru. Karena petani tersebut sudah terjun ke porang, sudah tahu seperti apa strategi biar kita bisa panen tiap tahun, bahkan sudah tahu berapa mudahnya untuk perawatan porang, sehingga petani-petani tersebut memutuskan untuk menambah area lahan atau jumlah batang porang. Nah, jadi kalau di tahun 2022 musim tanam kemarin itu terjadi penurunan jumlah petani porang, sedangkan petani yang tetap menanam itu menambah area lahan porang, otomatis menambah jumlah tanaman porangnya, ya sama aja, artinya tetap akan ada jumlah umbi produksi yang panen di 2024 nanti ya, karena 2 musim ya teman-teman, itu minimal sama lah, atau tidak akan terjadi penurunan, bahkan akan lebih terjadi peningkatan. Apalagi yang sudah terjun di porang itu melihat adanya peluang. Kalau petani tulen itu akan memulai usaha atau mengekspansi tanamannya di saat bibit itu murah. Nah, kebetulan 2022 kemarin bibit itu murah, sehingga itu kesempatan untuk menambah jumlah tanaman yang ditanam. Nah, seperti itu. Apalagi kalau semakin menurun minat petani pemula, antusias petani pemula itu menurun, petani yang tetap menanam itu semakin akan optimis melihat prospek panen di 2, 3, 4 tahun ke depan teman-teman. Kita pause dulu, kita sambil cari jalan ke bawah, kita nanti akan melanjutkan cerita dari video ini teman-teman. Nah, ini saya sudah mulai turun di pertengahan lahan untuk pembesaran umbi porang. Saya melanjutkan ceritanya teman-teman. Nah, dari ini artinya penambahan atau pengurangan petani pemula itu tidak akan signifikan dengan potensi berkurangnya umbi produksi, karena ada pengurangan petani pemula teman-teman. Nah, itu juga di dunia usaha yang di awal video kami cerita itu seperti itu teman-teman. Kalau seseorang itu sudah merasakan klik di salah satu usaha, terus usaha itu juga cocok dengan rezekinya dia, nah maka dia itu juga tetap akan melakukan ekspansi. Kalau toko yang menambah cabang, kalau nggak menambah cabang ya menambah luas tokonya.
Begitupun dalam pertanian. Kalau petani itu, justru teman-teman yang menonton video ini, bahkan petani yang menanam itu sudah hektaran, itu biasanya tidak akan keluar-keluar atau ngomong untuk mengajak tanam, teman-teman. Tetapi kalau teman-teman menemukan petani yang mengajak untuk menanam, ayo menanam seperti itu malah dikhawatirkan petani itu belum atau masih ragu-ragu untuk membudidayakan tanaman secara luas. Teman-teman boleh cek ke tetangga atau ke saudara, sefamili yang katakanlah budidaya porang yang sudah kapasitas hektaran, dia pasti akan diam-diam, tidak akan diam-diam, artinya tidak akan mengajak untuk ayo menanam. Tapi kalau dia itu memiliki keterbatasan, misalkan keterbatasan modal, punya dana tapi tidak punya tanah lahan, artinya dia mengajak mitra petani untuk mengajak menanam. Nah, itu yang saya bilang ada faktor kekurangan sehingga dia berusaha untuk mencari mitra untuk menutupi atau menambal kekurangan yang dia miliki, seperti itu. Maka prinsip petani simbah-simbah kita yang tetap saran kami dari Aksara Organic Farm dipakai itu sakmadyo, artinya ya apa yang kita punya kita usahakan dulu, kita optimalkan dulu. Lahan kita tidak luas ya, kita upayakan dulu seoptimal mungkin. Baru setelah kita dapat profit, keuntungan itu yang kita untuk perluasan. Jangan malah kita modal untuk hutang dalam melakukan ekspansi tanaman porang. Padahal yang namanya tanaman porang itu dari pemerintah belum ada jaminan harga standar seperti komoditas pertanian yang lain, jagung, padi, cengkeh, dan yang sebagainya. Nah, itu mungkin cerita kami teman-teman, agar teman-teman tetap optimis. Dan saya sekali lagi di video ini, bahkan teman-teman boleh ngecek di video-video Aksara sebelumnya, itu kami tidak pernah mengajak atau kampanye untuk menanam. Dikarenakan apa? Berarti penonton sudah bisa mengambil kesimpulan dari apa yang kami ceritakan di awal atau pertengahan video ini. Nah, kita sekarang mencoba turun ke lahan bawah, kita ke pondok Aksara. Jadi kita ini pembesaran umbi itu kita tidak melakukan pembongkaran, teman-teman. Jadi ini musim kedua di lahan ini, tidak kita bongkar, kita diamkan, dan kita hanya membersihkan gulmanya saja. Nah, seperti ini saya tunjukkan di bawah. Ini kita bersihkan gulmanya seperti ini. Ini jarak rapat, teman-teman, 20 cm. Nah, dan kita teman-teman bisa lihat yang putih-putih ini kita kemarin tabur dolomit. Nah, kita tabur dolomit seperti ini, putih-putih, untuk penetralan pH tanah di lahan pembesaran umbi ini. Ini jarak tanam paling 1 jengkal, teman-teman. Nah, seperti ini. Lebar bedengan 90 cm. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.